Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Bidiroh. Insyaallah hari ini Ika bahas Surat Al-Baro'ah ayat 41 sampai 42. Judul teksnya adalah para pejuang dan para pecundang. Para pejuang di sini disebut di kalimat jahidu, orang yang jihad, jiwa pejuang. Sedangkan pecundang di sini disebut kalimat asyuqqah, yaitu di ayat 42. Merasa berat bagi mereka di dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi pertarungan hidup. Itu diterjemahkan oleh kita suku adalah pecundang, dan diakhiri dengan kadzibun. Pecundang itu karena dicap oleh Allah sebagai pendusta terhadap agama. Kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang, judul konteksnya adalah para pejuang perubahan. Kalau disebut para pejuang perubahan, maka ayat Al-Baro'ah 41-42 itu harus dikaitkan dengan surat An-Nahl 125. Di An-Nahl 125 itu disebut perubahan hakiki. Perubahan artinya disebut dakwah atau ud'u ila sabi rabbik, ajak mereka kepada jalan Allah yang tadinya ada di jalan setan. Jadi disebut perubahan hakiki adalah mengajak kebaikan atau merubah dari yang jelek jadi baik, dari yang baik lebih baik. Di ayat 125 surat An-Nahl adalah mengajak mereka dari yang terpuruk, nistapetaka kena akibat kekafiran, diajak untuk kepada yang cahaya terang benderang, keuntungan, kebahagiaan, yaitu dengan mengikuti aturan Allah. Kita kenal ada dua bahasa di dalam ini, bahasa Indonesia ada sebut perubahan dari kata rubah atau ubah, dan ada rusak. Kalau yang namanya merubah beralih dari baik lebih baik, dari buruk jadi baik, itu hanya rubah. Tetapi kalau dari baik menjadi buruk, itu namanya rusak. Orang yang merusak namanya perusak. Orang yang membuat perubahan, membuat satu jalan untuk berdamai, berdiskusi, berdialog, dan melakukan hal-hal yang positif di dalam tindakannya, maka itu disebut perubahan. Jadi ada proses. Saya akan gambarkan tentang anti perubahan dan perusakan. Kalau jatuh dari atas ke bawah, itu sangat cepat. Artinya merusak itu sangat cepat. Tetapi kalau disebut perubahan, itu ada sebuah proses. Seperti ada darjah, tangga 1, 2, dan seterusnya. Jadi perubahan memerlukan perjuangan secara proses yang berkesinambungan. Tidak boleh terhenti perjuangan. Arti perjuangan dalam perubahan. Sedangkan yang satu lagi adalah kata cundang. Ada orang mengatakan cundang itu dari kata curang. Kalau juang itu dari jiwa. Jiwa jadi juang. Jadi ini boleh-boleh saja, tetapi asal kata cundang atau pecundang dengan pejuang itu di dalam sebuah perhelatan, misal sepak bola. Kalau menghadapi kekalahan dalam sepak bola, bagi para pejuang, dia tetap akan terus berusaha sampai dia menang. Kapanpun waktunya, tetap diproses untuk mendapatkan kemenangan dalam perhelatan sepak bola. Tetapi kalau pecundang, dia tidak mampu menghadapi persoalan dan kandas perjalanan, sehingga selalu dibenturkan dengan rasa pesimis, rasa putus asa, dan akhirnya dia marah,
dia mencemoohkan orang, mencerca orang, dan sampai dia menghasut kepada orang. Karena menghasut kepada orang yang baik, maka dia berlindung di ketiak yang salah. Disebut pencilat atau pejahat, itulah pecundang. Maka pecundang bisa juga disebut pendusta atau pengkhianat. Tidak mampu menghadapi persoalan yang sesungguhnya. Itu dalam perhelatan sepak bola. Ada yang lebih dahsyat lagi yang kedua adalah ketika berhadapan dengan sebuah proses pemilu. Yang lebih dahsyat lagi adalah proses berperang. Pemilu itu bukan berperang, tapi berjuang. Sehingga tidak boleh satu tetes darah pun keluar dari para pemilih, baik yang pro atau kontra. Sebab pemilu atau pemilihan umum bukan peperangan, tapi perjuangan untuk meraih kemenangan dan bisa juga meraih kekalahan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. 2024 berbeda dengan 2019. Berapa yang korban 2019 karena akibat mungkin rasa kalah dan hanya mengedepankan perasaan. Yang namanya kalah dirasakan sakit. Yang namanya kalah dirasakan risau, bahkan mungkin malu dan seolah-olah tak punya harga diri. Di dalam pertarungan tidak boleh hanya melakukan dan mendahulukan perasaan, tetapi harus dinyatakan, dibuktikan dalam sebuah perjuangan. Kenapa berbeda 2014 dengan 2019? Mungkin rivalnya berbeda. Di 2019 mungkin rivalnya tadi ingin menang dan menang, tetapi dia kalah. Berbeda dengan 2024. Dia siap kalah, siap menang. Sehingga dalam pertarungannya dia lebih menyatakan tindakan objektif menghadapi persoalan dibandingkan dengan pecundang tidak dihadapi persoalan. Misalnya, ketika KPU mengumumkan proses kemenangan Pilpres, maka bagi pejuang tetap dia hadir KPU untuk memutuskan kemenangan dan kekalahan. Saya kira ini contoh saja. Dan pemilu bukan peperangan, tapi perjuangan. Tidak boleh satu tetes darah pun keluar, apalagi sampai meninggal dunia. Berbeda di tahun 2019. Kenapa saya urangkan seperti ini adalah kontekstualnya surah Al-Baqarah ayat 41 dan 42. Baik, kita sekarang lihat teksnya. Di ayat ini sebetulnya ada kalimat infiru hifafa wa thiqala. Pergilah kamu baik dalam keringan atau dalam keadaan berat. Ringan karena banyak, berat karena sedikit. Ringan karena sehat, berat karena sakit. Ringan karena kuat, tetapi kalau sedang lemah, berat. Demikian seterusnya. Ringan karena dia masih muda, cekatan, dan berat bagi yang sudah tua renta. Kalau dia berjuang, apalagi perang. Ayat ini menggambarkan infiru hifafan wa thiqala, pergi ke medan juang dan apalagi ke medan perang, baik dalam keadaan susah atau senang, miskin atau kaya, rakyat atau pejabat, nenek-nenek atau kakek-kakek, anak yang masih ingusan sekalipun, bila diperlukan dengan ta'ayyan al-jihad, diputuskan, dideklarasikan bahwa jihad dan perjuangan itu wajib, maka seluruhnya umat Islam tidak boleh ada yang menolak untuk berperang dan berjihad. Ini sekali dalam tafsirnya infiru hifafa wa thiqala. Kecuali nanti kalau memang tidak ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Umat Islam, dari ulama-ulama pilihan di mana mereka berdiskusi, tidak ditunjukkan bahwa peperangan itu wajib, bahwa perjuangan itu wajib, maka hukumnya berbeda. Nah, karena itu ayat ini sebetulnya ada yang minimal dua tafsir. Ada karena saking beratnya, maka kemudian dinasah ayat infiru hifafa wa thiqala dengan dua ayat. Pertama yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 90, laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun haraj. Tidak berdosa untuk berjihad dan berperang, berjuang dan berperang kalau memang dia lemah atau sakit dan atau miskin. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 41 ini dinasah, artinya dirubah hukumnya. Yang tadinya wajib tidak wajib,
tapi ada ayat syar'i. Dan atau juga dirubah atau dinasah dengan surat Al-Baqarah ayat 122. Yang tadinya wajib perang karena dalam kondisi waktu saat itu perang Tabuk, yang dimana Rasulullah setelah perang disuruh perang lagi oleh Allah. Dan waktu perang Tabuk adalah perang yang sangat sulit, tetapi harus perang. Diputuskan wajib berperang meskipun sangat sulit, karena melawan Romawi yang saat itu durjana untuk menghauskan Mekah dan umat muslim. Maka terjadilah perang Tabuk dan dianjurkan semua untuk berangkat perang. Kemudian di saat yang memang merasa sulit bagi orang yang miskin, sulit bagi orang kakek-kakek, sulit bagi perempuan, dan bahkan sulit untuk menghadapi persoalan yang lebih berat. Tidak harus semuanya pergi ke medan perang. Harus ada bagian orang yang memproses terjadinya kemenangan. Harus diatur dengan strategi yang tajam sehingga dinasah ayat Al-Baqarah 41 dengan ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak pantas seluruh umat Islam pergi ke medan perang. Pahlawan para min firqatin minhum thaifah. Kenapa tidak ada satu kelompok dari umat Islam liyatafaqqahu fiddin untuk memperdalam agama, untuk belajar strategi perang sehingga menang di satu saat. Menasah ayat Al-Baqarah 41 dengan kewajibannya untuk mencari kemenangan melalui proses perjuangan belajar atau tafakuh fiddin. Sebab kalau dilawan dengan emosi dan hanya tenaga, ini tidak mampu. Harus dibuat sebuah strategi, yaitu tafakuh fiddin di perdalam agama sehingga menerapkan kemenangan yang hakiki. Berikutnya ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa. Di ayat kalimat pertama khifafan wa thiqala. Pergi ke medan juang atau perang baik dalam ringan atau dalam keadaan berat. Diperkuat dengan kalimat amwal wa anfus. Amwal wa anfus artinya berjihad dengan yang ringan, lalu dengan berat. Apa yang berat? Yaitu jiwa atau nyawa. Kalau anfus itu ringan. Orang lebih banyak dan lebih baik mengeluarkan harta meskipun banyak daripada harus pergi ke medan perang, sebab risikonya pulang nama atau mendapatkan ganimah. Untuk mendapatkan ganimah tidak dihiraukan dulu, tetapi untuk tadi tinggal nama mungkin satu persoalan yang harus dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang banyak memilih mengeluarkan harta daripada jiwa. Ini amwal lebih ringan daripada ampus. Sama dengan, jadi ayat ini menunjukkan bahwa berat dan ringan itu bagian berat dan ringan dari sebuah perjuangan. Tetapi Allah tidak menyuruh yang berat dulu, yaitu menyuruh yang ringan dulu. Sehat, ringan kan? Tenaga masih kuat, ringan. Tapi kalau sudah tua renta, berat. Demikian tadi dengan harta, ringan daripada jiwa. Sudah saya contohkan. Kalau di rumah misalnya ada TV, ada mobil, ada anak, ada istri, lalu ada garong. Nodolkan pistol. Saya tembak kamu. TV yang diberikan sama kamu atau anak kamu. Kalau kamu tidak menyerahkan salah satunya, aku tembak sekarang. Daripada kita menyerahkan anak yang masih berat dan disayang sama kita, lebih TV aja dibawa lah. Itu ringan artinya. Ringan TV dibawa daripada anak dibawa. Karena untuk menyelamatkan nyawa. Dan atau kamu pilih satu, istri yang dibawa oleh saya atau mobil. Pasti orang yang sehat, istri saya tahan, mas saya bawa mobil saya. Tapi orang kalau sudah boleh istri dibawa, mobil ditahan, itu cuma sinting. Jadi saya kira ini contoh bahwa ringan itu adalah lebih dulu. Serahkan itu kekayaan kita untuk berjuang ya Allah daripada jiwa kita. Lalu tadi di sini disebutkan, coba dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu berjuang dengan harta dan jiwa lebih baik daripada kalau tidak harta dengan jiwa. Tapi in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu dan sadar bahwa pahalanya besar. Misalnya begini, kita kalau perang itu kan berisiko. Memang kalau kita hidup bawa ganimah, tapi kalau tadi misalnya perangan itu kita mati, tetapi in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu itu jiwa gugur di medan perang lebih baik karena kamu langsung dicap sebagai syahid dan masuk surga, lebih baik kamu pulang ke rumah yang tentu maksiat lagi, tentu kawin lagi, lebih baik mati jadi syahid. So, kalau ke rumah belum tentu syahid. Jadi ini in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu tentang pahala jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, mengorbankan harta dan jiwa, pasti kamu siap mengorbankan harta, raga dan jiwa. Ayat ini sebetulnya memberikan harapan kepada kita. Tadi apa harapan? Untuk
Meraih kemenangan itu memang dengan harta, raga, dan jiwa. Di ayat berikutnya, karena ayat ini menjelaskan pejuang, sehingga saya akan bacakan sebuah hadis. Apa itu makna perjuangan? Makna perjuangan itu tadi dari ayat itu tidak disebut itu. Jihadnya di situ tidak. Tapi inbiru hipa bawatikola. Tapi ketika wajah hidup fisabilillah disebut amwal. Ini menurut para tafsir ada yang kedua nilai keislaman selain tadi perang melalui fisik. Ya, untuk memenangkan Islam, maka kita yang kedua adalah Allah menginformasikan harus berani mengorbankan harta di jalan Allah mencari ridhonya. Sebab apa? Kalimat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini sebelah hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau Imam Bukharinya di nomor 3123. Kalau Imam Muslimnya nomornya harus 1876. Hadisnya sahih. Bahkan Mustadrak Imam Hakim, kemudian Abu Daud juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala bagi orang tadi yang jihad biar amwal ampus. Salah satu hadis yang dikemukakan Imam Bukhari Muslim, taqabbalallahu lil mujahidina fisabilillah. Allah memikul dan bertanggung jawab bagi orang yang sudah jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. In tawaffahu ayyuhul jannah. Kalau dia wafat di perjuangan, apalagi medan perang, dia masuk surga. Aw yaruddu ila manzili bimana lamin ajin aw ghanimatin, atau dia kalau kembali ke rumahnya dia akan memperoleh pahala yang diperoleh dan atau memperoleh ganimah. Ini yang harus dicatat oleh kita. Tidak ada ruginya kalau kita sudah jihad, kalau berjuang, ya. Sebab saya lihat kata-kata jahada dengan kata jadiannya itu ada 44 kata jahada. Tetapi kalau jihad itu sendiri hanya 9 kata. Di antaranya kata jihad di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad atau sebenarnya berjuang. Nah, sekarang kata mujahid itu hanya disebut 7 kali. Mujahid, mujahidin. Jadi mujahid itu orangnya yang berjuang. Baik, kita lihat sekarang ayat berikutnya, yaitu ayat 42 yang disebut tadi. Bagaimana pecundang itu? Sekali lagi, pecundang itu adalah orang yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, bahkan dia cepat frustasi. Sedangkan orang mujahid, dia terus berjuang dan terus ada harapan di masa depan yang akan menang. Boleh diartikan kalau pecundang dia penakut, kalau pejuang pemberani. Kalau pecundang dia selalu pesimis dan pesimistis, kalau pejuang selalu optimis bahwa masa depan akan menang. Kalau pecundang dia orangnya menghasut, orangnya menggunjing dan menjelek-jelekan orang yang menang, sedangkan pejuang dia menghormati kemenangan dan menyayangi kepada yang salah. Ini saya kira pejuang begitu. Sehingga di dalam Islam itu berjuang itu tidak boleh sepihak. Artinya bisa kita kalau menang tidak melihat orang yang kalah. Tetap orang yang kalah harus disayangi. Sama kir kabirona warham sogirona. Para pejuang yang bersama-sama yang tidak menang, warham sogirona, sayangi. Kalau tadi hormati dan hargai orang-orang yang berjuang dengan kita, dan sayangi orang-orang yang kalah bersama kita. Saya kira dalam Islam seperti itu. Di dalam surat Isra ayat 70 Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan manusia. Di dalam waktu perang tidak boleh ada orang yang dibunuh tanpa alasan. Harus beralasan apa? Menolak kepada perjuangan kita. Misalnya kita berjuang untuk membela kalimat Allah, tauhid. Kalau dia tidak bisa sadat, nah baru. Kalau dia boleh ditembak. Di dalam sejarah peperangan, andaikan belum baca tauhid, dia baru angkat tangan menyerahkan diri, itu juga tidak boleh dibunuh. Kalau kita sedang perang membela tauhid, mereka belum baca tauhid, baru angkat tangan saya, tidak boleh dibunuh. Apalagi sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena tadi menghormat kemanusiaannya, jiwa kemanusiaan, dia ada niatan baik menyerah kepada kita. Mungkin kalau toh kalau mungkin dia tidak masuk Islam, tidak mau minyak kuat, mungkin membela kita. Itu bisa membela kita ketika perang. Maka tidak boleh dibunuh kalau dia sudah menyerah kepada kita. Makanya kita harus membela di Palestina itu, sebab mereka Zionis itu
Genosida artinya sudah pembantaian terhadap manusia. Kaitan tadi dengan ayat yang 41. Di ayat 42-nya, laukana aron qoriban, seandainya kita mengajak kepada mereka baik jihad, berperang, atau dalam sebuah kontes pemilu, atau dalam kontes apa, supaya membantu kita, laukana arodon qoriba, kalau ditawarkan harta yang mudah, sebab arodon itu tafsirnya adalah ladawa malahu, sesuatu yang tidak kekal. Segala sesuatu yang tidak kekal kalau ditawarkan kepada mereka, karena mereka pecundang, niatnya untuk dunia, diambil sama mereka dan ikut sama kita. Ini. Atau kedua, safaron qasida, kalau mereka diajak perang dengan yang dekat, tidak terlalu jauh, ini disebutkan latabauka, ikut kepada engkau Muhammad. Jadi mereka itu Pak, para pecundang itu, lewatnya dia pejuang, itu hanya dunia saja. Yang di arad itu apa? Al-mata, harta benda, atau jamu hitami dunia, karena kehidupannya hanya untuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta berhektar-hektar, mengumpulkan jabatan sampai tingkat tinggi, mengumpulkan teman yang banyak, dan kroni-kroninya semua diikutsertakan dalam kontes kemenangan. Itu namanya aradul hati dunia, atau disebut aradun qariba. An-Nisa ayat 135. Aradun qariba itu tadi termasuk juga mengumpulkan kerabat untuk supaya mendapat kemenangan harta atau jabatan. Itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa mereka tidak mau ikut perang? Di sini dijelaskan walakin ba'udat alimusyuqqah. Karena perjalanan ke Tabuk itu jauh, sehingga dirasakan berat, sehingga menyusahkan. Makanya saya bilang tadi, pecundang itu tidak siap menghadapi persoalan yang berat. Selalu gagal dan mengkandas. Tidak ada kemampuan. Rasa takut yang mendalam. Pesimisnya tajam sehingga apatis, paralisis dan bunuh diri. Itu sukoh, sehingga dia daripada tadi kalah terus, tidak menang tuh, lebih baik berketiak di penguasa dolim, dia berani. Ini saya kira bahwa alimu sukoh itu jelas di Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Orang yang jiwa pecundang, dia meninggalkan perjuangan yang sebenarnya. Makanya tidak ada yang namanya jiwa pejuang itu berhenti atau rehat, gak ada, terus saja berjuang. Minggu lalu sudah sampaikan judulnya, kita harus selalu berjuang. Sekarang ini kita judulnya adalah apa? Pecundang dan pejuang. Para pejuang perubahan. Sebab apa tadi? Perubahan itu kan hal yang positif. Jangan sampai di surah Al-Baqarah, wa qila idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka, jangan merusak kamu di dunia ini. Jangan jadi perusak negara kamu. Jawabnya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak merusak. Kami justru memperbaiki, kami membangun. Kami sudah sukses membangun ini, membangun itu. Tetapi Allah berfirman, ala innahum mufsidun. Iya, membangun tapi sebenarnya merusak. Kalau membangun untuk rakyat benar, tapi kalau membangun diserahkan kepada yang lain, lalu rakyat suruh bayar, ya nggak benar. Apa arti PLN? Apa arti perusahaan listrik negara? Berarti kan dikelola itu sumber daya alam oleh negara untuk rakyat. Kalau kita harus bayar, PLN yang bayar, itu bukan kemaslahatan. Qurannya begitu. Ala innahumul mufsidun, mereka bukan membangun, merusak. Itu dirasakan oleh kita semua sekarang. Kita yang punya negara, punya sumber air, punya tanah, malah harus bayar ini, bayar itu. Ini bagaimana? Bagaimana cerita ini? Harusnya dikelola untuk kita, malah kita harus bayar lagi. Rugi lagi selamanya. Listrik naik PLN-nya, bensin naik, kok rugi terus? Saya yang bodoh nggak ngerti, kok kenapa sih? Naik kok, tapi rugi gitu. Harusnya kan naik untung. Inilah tadi humul mufsidun, mereka sebut perusak. Itu disebut walakin ba'udat musik sukoh. Tidak mau ikut berjuang, tidak mau ikut memenangkan kebenaran karena ngerasa berat bagi mereka. Bahkan wasayahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nyebut Allah. La wisata'na la kharajna ma'akum. Seandainya kami mampu, kami ikut kamu. Itu sumpahnya. Kami tidak mampu, maka tidak ikut kamu. Itu zaman Rasul. Tidak ada kapasitas kami untuk ikut. Padahal mereka sebenarnya bisa. Cuman pura-pura saja tidak ada kapasitas. Kemampuannya ada. Hanya memang karena berbeda tujuan, berbeda partai, tidak mau mereka ikut. Maka disebut yuhlikuna anfusahum. Coba kita lihat tafsirnya. Yuhlikuna anfusahum, mereka akan rusak karena dengan sumpah mereka menyebut nama Allah. Tidak sedikit sengsara sekarang karena mereka sudah sumpah menyebut nama Allah. Baik dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Wallahu ya'lamu innahum lakadzib. Allah tahu dia para pendusta terhadap agama, pendusta terhadap bangsa, pendusta terhadap rakyat dan negara. Begitu Bapak semua. Yang terakhir, ini
karena waktu yang mau habis, saya akan berikan satu gambaran tentang pejuang tadi. Saya dulu pernah menulis sebuah, sudah ditulis sama saya, judulnya Kau Pejuang Bukan Pecundang. Ini prediksi yang saya dulu di benak hati saya begini. Wahai para pejuang, kau sesungguhnya sudah pergi dari tempat kau berangkat. Kau menghadapi finish sebentar lagi. Kemenangan ada di sebelah kau. Kau sudah pergi jauh, selangkah lagi. Kau jangan berhenti, jangan pesimis. Kau harus sudah harap masa depan. Kemenangan sebentar lagi di depan kau. Kalau kau berhenti berarti kau pecundang. Tetapi kalau kau pergi terus adalah pejuang. Kalau kau kalah karena sebab ada salah teknis dan atau dikalahkan orang, di depanmu ada Allah yang akan memenangkan. Ini redaksi yang sudah saya tulis tapi nggak kesampaian nulis bukunya. Mudah-mudahan jadi pemicu ya. Sekali lagi, pecundang itu adalah orang yang selalu kandas dalam perjuangan dan akhirnya dia tidak punya jalan solusi kecuali dia memfitnah dan menghasut orang dan akhirnya dia frustasi, tidak mau berjuang selanjutnya. Tetapi jiwa pejuang tidak boleh berhenti dan terus dia akan berjuang karena di hadapan kita ada kemenangan. Saya sampaikan tadi, tangga terus kita naiki dan nanti sudah ke puncaknya baru kita di sana mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Daripada kita jadi pecundang tadi, sudah jalan di perjalanan tapi kembali lagi. Makanya Rasul menyampaikan kepada pecundang, di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa al-firar anizahfi minal kabair, lari dari medan perang kalau sudah berjuang itu adalah dosa besar. Kalau sudah berjuang kemudian berhenti jadi pecundang, dosanya besar, tidak boleh berhenti. Mari kita teruskan perjuangan untuk kemenangan di saat-saat yang Allah sudah siap memenangkan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan akhirnya kita wafat husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.